When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din wa salatu wa salam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang panas. Ini lumayan mendung juga. Ya mau dimaklumi. Untuk pengajian kali ini ada beberapa acara. Yang pertama pembukaan, lalu dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan dari tuan rumah, sambutan ketua FPK, lanjut dilanjutkan dan ceramah. Lalu dilanjutkan dan ceramah. Setelah itu ada sesi tanya jawab, kemudian penutupan dan doa. Untuk mempersingkat waktu pada untuk acara pertama pembukaan. Kita alangkah baiknya kita buka dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kedua dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Soleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan
memberikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada kamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, bagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Terima kasih kepada Mas Soleh. Semoga yang mendengarkan menjadi ibadah yang kelak akan ditanggungjawabkan di sisi Allah. Untuk selanjutnya sambutan dari tuan rumah, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga khususnya kita dapat berkumpul dan bertatap muka di acara pengajian yang insya Allah rutin dilaksanakan, dan juga acara halal bihalal pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang seperti saat ini. Ya, yang terhormat Bapak Ahmad Taufik, Bapak Malo, dan juga teman-teman Kensu yang telah hadir. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas keringanannya melangkahkan kaki dan meluangkan waktu menghadiri acara pengajian di tempat tinggal kami ini. Dan semoga waktu yang telah diluangkan dan langkah kaki dari kediamannya masing-masing yang terbilang cukup jauh bisa dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Ya, selanjutnya saya mengucapkan maaf dan mohon maklum ya jika dari tempat tinggal yang terlihat berantakan ini dan sempit mungkin jauh dan fasilitas rumah kita juga yang seadanya gitu. Apabila kurang berkenan mohon maaf. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua SPK
Ini Bagusnya berdiri lah. Tua. berdiri lah. Bagusnya berdiri. Berdiri. Berdiri 2 jam. Mana kameranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat berkumpul kita. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada dengan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan syafaat beliau. Kemudian kita yang pertama-tama terima kasih untuk Mas Dole memberikan kelapangan tempatnya dan waktunya, dan teman-teman sekalian, dan yang kami hormati Bapak Marlo dan Bapak Taufik. Di sini saya sebagai perwakilan dari kalian semua, teman-teman semua. Ada 4 topik yang saya mau bicarakan di forum ini. Pertama, tentang pengajian ini kita bisa menambah ilmu rohani kita. Kalau ada teman-teman yang mau menanyakan tentang agama, langsung tanyakan aja sama Pak Ahmad Taufik. Ada keganjalan di hati tentang masalah-masalah apa gitu, tanyakan aja. Baru yang kedua, tentang masalah apa? Nanti kita buat iuran per bulanan. Insyaallah dari teman-teman kalian beri 1.000 yen per orang. 1.000 yen per orang. Semua ada keberatan enggak? Enggak ada. Yang ketiganya itu yang keempat kalau lupa. Keempatnya itulah masalah impian masa depan. Impian masa depan itu kita sesama Kensuse bisa bersorang bersama-sama tentang masa depan kita. Seperti buka usaha apa, misi-misi apa kita di depannya. Karena kita bukan di Jepang ini seumur hidup. Ya, kita 3 tahun pulang ke Indonesia. Dengan adanya misi impian masa depan, kita membuat rencana apa-apa yang harus kita lakukan untuk setelah pulang dari sini. Ya, itu bisa saya sampaikan. Kurang dan maaf. Ketiga piknik tadi ya, piknik itu bukan. Yang ketiga tentang piknik. Yang ketiga itulah masalah jalan-jalan kita atau piknik untuk mencari hiburan kita. Kita bisa merundingkan setelah forum pengajian ini kita mau kemana, itu biayanya berapa, bisa kita rundingkan. Cukup sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung makan. Untuk acara selanjutnya ceramah oleh Bapak Ahmad Taufik. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu mana ma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman,
Rasul pernah berhadis, sebuah hadisnya menyampaikan, wahai kalian, dan dia disampaikan juga menotifikasi Allah yang menyampaikan ke malaikat, wahai malaikat, jika kalian ingin merasakan taman-taman surga di dunia, maka datanglah kalian ke majlis-majlis ilmu, majlis ilmu. Jadi majlis pengajian seperti ini adalah taman-taman surga di dunia. Taman-taman surga di dunia. Jadi ini yang pengen saya katakan. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sebuah taman-taman surga Allah yang berikan di dunia. Sebelum nanti insya Allah kita akan semua di taman surga. Dan alhamdulillah banyak pertemuan dimulai kebaikan dengan sebuah keluarga. Saya memberikan contoh. Kita berkumpul di sini karena satu, pertama yang sering kita ulang-ulangi nikmat yang betul dengan nikmat iman. Kalau kita nggak sesama muslim, nggak mungkin kita ketemu. Betul nggak? Misalkan ada kita non muslim, nggak akan ketemu kita di acara pengajian. Itu nikmat iman. Ya. Kemudian yang kedua, nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat waktu. Kita punya waktu, kita diberi pelonggaran. Yang ketiga, nikmat kesehatan. Ada yang punya waktu tapi nggak sehat. Ada yang sehat nggak punya waktu. Nah, ini semua nikmat yang kita pelihara. Nikmat iman harus kita pelihara. Nikmat Islam harus kita pelihara. Nikmat waktu harus kita manfaatkan. Dan nikmat kesehatan harus kita optimalkan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah pengajian TK Kumamoto, dan hari ini yang ketiga itu secara official dan ketiga ya Pak. Dan saya dan Pak Marlo komitmen ini dan sama-sama semuanya berkomitmen ini menjadi bulanan. Dan saya pernah sampaikan dulu kan, dan pertama semoga ini menjadi amal jariah karena kita meregenerasikan ini menjadi terus menerus. Kalau nanti generasi kita mas pulang, kata mas tadi tuanya nanti pulang, tapi di sini masih ada pengajian, itu juga amal jariah. Karena kita meninggalkan sebuah amalan yang terus menerus. Sama seperti kita insya Allah proses kita membangun masjid. Ya. Mungkin uang kita untuk membangun masjid mungkin hanya 1 juta misalkan kita jual 1. Tapi fungsi masjid itu berjalan sampai terus menerus. Sama seperti sekarang hari ini teman-teman yang Susiro menyumbangkan makanannya, menyumbangkan waktunya, menyumbangkan mungkin listrik dan sebagainya. Tapi itu habis mungkin juga, tapi itu kemudian menjadi energi sehingga kemudian pengajian terus menerus itu tahu menjadi amal yang tidak putus ketika amalan itu masih. Kemudian salah semoga tercurahkan kepada kedua kita Rasulullah. Teman-teman, dalam Al-Quran ada 2 kali statement tentang pemuda. Yang pertama itu tentang kata, yang kedua tentang sabar. Mungkin sering dengar tentang sabar. Sabar boleh muslimun. Tapi juga kadang-kadang di Al-Quran itu kata pemuda. Jadi kalau kata itu mungkin kira-kira 20 tahunan, 18 sampai 20, 21. Kalau sabab 28 sampai 30. Dan emas ini fatah. Jadi pemuda ya, kemudian dan siapa yang panggil fatah di Al-Quran pertama? Itu Ibrahim. Ibrahim ketika melakukan proses pencarian Tuhannya sampai kemudian memotong patung-patung itu
Di Al-Quran disebut Fatah Ibrahim, wahai pemuda Ibrahim. Jadi keberaniannya, kecerdasannya, keideologinya itu ketika menjadi seorang pemuda. Jadi kalau sabab, ini saya udah matang nih, kayak saya ini udah sabab. Saya Pak Marun sudah menemukan bentuknya. Nah, Fatah itu lagi semangat-semangat. Ini harus kita, ini masa yang paling luar biasa. Dan tidak main-main ketika masa pemuda ini. Sejarah menunjukkan, orang-orang pemuda lah yang kemudian merubah dunia. Orang-orang pemuda lah yang menjadi penopang utama Islam. Siapa zaman Rasulullah? Hanya satu yang di atas usianya di atas Rasulullah. Hanya satu penopang Islam waktu itu. Hanya Abu Bakar yang 2 tahun atau 3 tahun itu ada barang Muhammad. Selanjutnya Umar bin Khattab 23 tahun. Ali 17 tahun atau 15 tahun. Utsman lebih muda. Mereka jadi fondasi-fondasi Islam waktu itu. Dan sampai sekarang semua orang berselawat, semua orang terus mencontoh dia sebagai generasi yang terbaik, the best generasi. Karena generasi Rasulullah waktu itu. Usianya berapa? 18, 17, 23. Dan gak main-main ketika masa muda itu Rasulullah. Saya pernah note di Facebook saya. Ada 4 pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke Yaumul pada masa ketika tidak bisa menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apa waktu mudamu untuk apa? Waktu usiamu kamu habiskan untuk apa? Yang kedua, hartamu. Yang kedua saya skip. Yang kedua, hartamu digunakan untuk apa dan dari mana? Itu 2. Itu harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak akan bisa melangkahkan ke fase berikutnya, berarti masuk neraka. Yang kedua, pertanyaannya adalah waktu masa mudamu untuk apa? Waktu fataya kamu untuk apa? Jadi ketika masa muda itu menjadi sebuah bagian, kan pertama tentang umur. Kamu habiskan umur kamu, semua general. Ya kan? Waktu umur kamu habiskan untuk apa? Jadi masa yang umum. Nah ini kita supaya shopping YouTube-nya lebih bagus, kita atur. Jadi pertanyaan pertama, kamu habiskan untuk apa? Usiamu umum. Tapi pertanyaan yang kedua, pertanyaan ketiga juga masih umum. Ya, kalau lihat pertanyaan kedua, kamu habiskan apa masa mudamu? Jadi spesifik waktu. Dan di hadis itu waktu fatai atau faktaya atau waktu muda kamu, berarti waktu usia kamu 18 tahun sampai 23 tahun, maksimal 24 tahun. Itu untuk apa? Ya. Itu kalau orang bilang tuh golden age. Ya. Pertanyaan ketiga balik lagi. Kamu untuk apa kan harta kamu? Gunakan untuk apa? Tapi pertanyaan keempat balik lagi ke spesifik. Mana? Yang pertama itu ditanya tentang umurnya, yang kedua itu waktu mudanya untuk apa, yang ketiga hartanya untuk apa, yang keempat ilmunya untuk apa, yang kamu manfaatkan untuk apa. Jadi sejarah mencatat usia-usia muda lah yang menjadi pendukung Rasulullah, pendukung Islam. Ada Ali bin Ali, ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu duta besar pertama Islam itu Mus'ab bin Umair. Itu yang paling ganteng, paling cakep waktu itu, jadi duta besar. Usianya berapa Mus'ab bin Umair? Jadi duta besar 21 tahun. Jadi usia muda itu menjadi sebuah pertanggungjawaban luar biasa. Maka ditanya di yaumul akhir nanti, hadis sahih, mau apa gunakan kamu waktu mudamu itu spesifik ditanyakan kepada.
saya pernah sampaikan kemarin, Rasul menikah itu sudah 25 tahun, maharnya tuh 40 unta emas. Ada yang bilang 20, oke lah 20 yang paling hebat. 20 unta emas. Unta emas waktu itu adalah kendaraan termewah. Dulu belum ada mobil, belum ada BMW, belum ada Toyota, belum ada Innova dan sebagainya. Tapi maharnya 20 unta emas. Jadi kalau 20 BMW, maharnya itu usia 25 tahun seperti itu. Betapa luar biasa Rasul. Jadi masa muda itu menjadi masa yang betul-betul perhatian sekali. Yang pertama adalah pernikahan itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai misakon golido. Apa yang misakon golido? Tali yang paling kuat. Tali yang tidak pernah, yang paling kuat itu adalah tali pernikahan. Kata terkuat itu tali pernikahan. Misakon golido. Nah, jadi untuk itu kenapa itu? Karena betapa luar biasanya pernikahan kita. Sehingga kita harus mempersiapkan itu. Nah, kita di sini going to there, menuju ke sana. Betul nggak? Saya yakin ada nggak yang di sini nggak pengen nikah? Kan semuanya pengen nikah. Ada yang pengen nikah 2 kali. Mantap itu. Yang pertama persiapan tentang sisi keislaman. Jadi sebelum nikah itu yang paling penting adalah kita punya fisik islamannya yang kuat. Nah, ini mas mau yang mau nikah sama orang Jepang gitu, atau non muslim misalkan nanti mungkin siapa tahu nanti di Pakistan atau di Pakistan di Timur Tengah atau di siapa tahu takdirnya ke Italia gitu ya. Misalkan jodohnya sama orang muslim, jodoh sama orang, jangan kemudian dia yakin, oh saya kok mau gitu ya. Nah, tapi beri dia suruh membuktikan dulu keislamannya sebelum atau menafsir. Sehingga komitmen, dia kan begitu loh. Banyak yang komitmen begitu, dia ada punya ketertarikan Islam dulu gitu ya. Nah ini yang saya sebut dengan apa itu? Visi keislamannya dalam rumah tangga itu sudah. Nah kalau saya bertanya dulu, apa gimana? Saya juga kan nikah saya modelnya model taruh dulu. Jadi maklum dulu saya kan nikah sama dia. Terus saya nggak berani sama perempuan waktu itu, jadi saya minta tolong orang gitu. Karena trauma ditolak tadi. Tadi bro. Jadi saya buat ada tuh. Yang saya nggak punya keberanian untuk menikah, saya mendekati wanita, ya saya minta tolong orang. Dan jangan takut, jangan kemudian berkecil hati, gitu ya. Yang lain saya minta tolong orang, saya mau nikah nih. Kamu undang mau nikah nih? Saya minta tolong orang. Ya dikenalin dan jadi visi keislamannya jelas. Jangan mereka mau nikah gara-gara alumni kampusnya Kumamoto. Saya mau nikah, kenapa kamu mau nikah saya? Karena kamu alumni kampusnya. Ada nggak itu? Kayaknya lebih banget ya. Tapi misalkan begitu, cek dulu. Harus tuh. Saya masih ingat pertanyaan waktu itu di Kurumi, Pak, ada yang mau nikah tapi hanya dilihat saya lagi bahagia gitu. Ya, cek dulu ada. Ini yang kedua, nanti ada proses namanya proses ta'aruf atau bagaimana mengenali pasangan itu. Ya. Jadi jangan karena kita sering takut bisa yang enak-enak itu, yang nggak pernah diatur lagi di gembanya gitu ya. Sehingga dia tertarik, jangan sampai dia tertarik karena physically atau sifatnya. Yang harus dibangun adalah bagaimana nanti ta'aruf itu, komunikasi bagaimana visinya sama. Saya mau dari nol nih. Saya memang kalau menyelesaikan Kumamoto, tapi saya mau begini. Itu dikasih intro dulu. Saya waktu nikah sama istri, saya nggak punya apa-apa nih. Rumah ngontrak 7 tahun saya ngontrak mas. 7 tahun mas. Ini direkod nih, 7 tahun saya ngontrak tuh. 7 tahun saya ngontrak rumah di Bandung. Baru sebelum saya nikah 11 tahun ya. Anak keempat, anak ketiga itu saya masih ngontrak. Anak keempat baru.
kontraktor mas, saya sampai pindah rumah berapa kali ya, di garasi satu, saya cuma satu garasi gini, garasi disulap jadi rumah. Saya sulap pada dapurnya, disulap pada dapurnya sama jadi rumah. Nggak punya duit mas, punya 2 juta doang kontrak mas. Motor kredit waktu itu lah, sakit lah, sedih mas. Ya 7 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah punya rumah, dan alhamdulillah ada mobil dan sebagainya. Jadi visinya harus dibangun. Itu yang pertama. Mental itu harus punya dulu. Mungkin yang belum punya calon, kadang-kadang mungkin visinya belum kesana. Kalau udah punya visi ke sana, saya yakin Allah akan mendekatkan jodohnya sama mas. Jangan khawatir mas. Saya jomblo 24 tahun juga mas. Jadi nggak ada masalah. Masalah sih. Yang kedua adalah persiapan secara ilmu. Ya. Jadi visinya harus jelas. Ya. Biasanya kalau yang udah mau nikah itu visinya pasti harus lebih dewasa. Ya. Yang kedua persiapan ilmu. Ya. Banyak ilmu tentang menikah. Ikutin kajian pranikah. Kalau nggak beli bukunya, kalau nggak download, kalau saran saya baca beli bukunya di Gramedia murah. Banyaklah kajian buku pranikah ini. Oh gini wanita tuh begini. Wanita tuh, nah saya ini termasuk yang nggak pranikahnya nggak bagus sehingga ujuk-ujuk jadi kadang-kadang ya banyak ributnya juga, tapi enak ya. Bukan enak apa? Seru. Jadi ada pranikah. Jadi cara pranikah itu beda mas. Wanita tuh bahasanya kadang-kadang gak logis juga ya, cara mendekatnya berbeda. Enggak logis. Kalau ini pasti jangan banyak harus potong lah maksudnya. Tapi gak apa-apa, itu saya gak lihat. Ya bahasa pendekatannya berbeda. Pilih yang baik-baik aja. Pilih yang baik-baiknya, pinter-pinter editornya ya. Kemudian yang ketiga adalah jadi ke ilmu, yang ketiga adalah persiapan secara fisik, tapi ini enggak. Saya pikir biasanya paling kalau saya dulu disuruh karena saya kan nikahnya kan minta tolong orang. Coba kamu jangan check up dulu lah, oh gitu ya. Nggak apa-apa ya, kesehatan kamu gimana lah. Mahal juga sih modal saya, tapi ya begitu. Belum pernah kan segala bukan belum sih pernah kan belum pernah segala oh saya lemaknya terlalu tinggi sampai sekarang sih olahraga gitu. Jangan belum nikah berat badan udah 70 kayak saya, udah nikah udah 70 berat badan, jadi mengembang ya cepet banget. Yang ketiga yang penting saya pikir persiapan finansial. Ya, itu saya tidak mengkhawatirkan itu lah. Ya. Kalau alumni SPK ini kayaknya tidak terlalu khawatir masalah finansial. Kalau saya dulu mengkhawatirkan, jadi modal tekak, nekat nikah, jadi mengkhawatirkan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pernikahan itu menggabungkan dua individu, dua karakter yang berbeda, jadi banyak perbedaannya pasti. Yang kedua, menggabungkan dua keluarga. Orang tua kita menikah jadi 4, adik kita jadi berapa? Tambah. Jadi urusannya itu makin banyak. Belum nikah itu harus punya anak, harus membimbing anak, sudah punya anak, ngontrak rumah, mulai dari nol, harus usaha dan sebagainya. Jadi ribet. Enaknya 90%, enaknya cuma 5%. Enak bangetnya yang 90%. Jadi persiapannya harus matang. Jadi buat yang kita menuju ke sana, gitu, teman-teman yang menuju ke sana, saat ini 3 tahun di sini juga bagian dari persiapan ke sana. Ya. Jodoh itu cermin kita. Semakin kita soleh dapatnya soleh. Semakin baik kita dapatnya baik. Jodoh itu cermin. Kita bibitnya bagus, tanahnya jelek, hasilnya akan jelek. Tapi kalau kita punya bibit bagus, tanahnya bagus, hasilnya juga akan bagus. Ya kan? Itu kan yang common sense gitu.
Tapi kalau kita bibitnya jelek, tanahnya bagus, apakah hasilnya juga bagus? Ya nggak mungkin juga kan. Jadi kitanya juga harus bagus, calon kita juga harus bagus gitu loh. Kalau misalnya kita mau pasang status, ingin punya istri yang soleh segala macem, ya kan, ingin punya keluarga yang soleh, sakinah mawadah warohmah, tapi kitanya aja nggak sholat, ya kan, kitanya aja nggak menjalankan Islam. Kita boleh Islam KTP lah, tapi kita nggak sholat, terus kita mau nyari istri yang soleh, gimana? Gitu kan? Nggak mungkin dong, gitu. Jadi harus seiring gitu loh. Kitanya juga harus bisa membimbing calon kita, bukan calon kita membimbing kita. Itu di film-film doang. Gitu, jangan kebayang nonton film lah kayak gitu. Dari kitanya, karena kenapa? Kita itu dituntut oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran itu tugas utama kita sebagai laki-laki adalah menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Bukannya perempuan loh yang disuruh itu laki-laki gitu. Jadi kalau kalian seperti Pak Ahmad bilang tadi, kalian kerja di kepala rumah tangga, anaknya nggak sholat, istrinya nggak sholat, nanti tanggung jawabnya siapa? Itu juga harus kita pikirkan dari awal-awal sebelum nikah. Karena kita mau buat keluarga kita jadi apa itu gunanya pernikahan. Bukan hanya nikah aja. Oh, saya mau nikah, dia cantik, anaknya Pak Desa atau Pak Camat gitu, Pak Kades gitu ya. Kita nikahin aja lah. Atau mentang-mentang saya ini ex-Kensuke Jepang, gajinya lebih besar. Jangan pikirin itu dulu. Tapi pikirin gimana kita punya target, kita punya misi yang sama, membuat keluarga kita yang kayak apa. Ini masa depan loh, masa depan anak-anak kalian juga gitu. Karena kenapa? Anak kita itu terjadi dari apa? Dari darah kita juga, percampuran antara kita dengan istri-istri kita. Istri kita gitu ya. Ya istri-istri kita juga boleh. Jadi tingkah lakunya anak-anak kita segala macam itu dari kita juga gitu loh. Tabiatnya mereka tuh dari kita juga. Kalau misalnya suaminya, bapaknya kasar, bapaknya juga kurang ajar, bapaknya juga penyabar segala macam, anak kita kan menjadi kayak gitu juga. Istri kita pun juga sama. Karena saya juga ngeliat dari anak-anak saya ada persamaan dalam karakter. Itu didapetin dari siapa? Dari bapak ibunya. Kita share itu punya darah, share itu punya tabiat-tabiat kita. Ada adab kita di rumah, ada adab kita di luar. Itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Gitu loh. Makanya saya bilang, pikirkan gimana kalian membuat keluarga yang kalian inginkan sebelum kalian nikah. Gitu. Cari tanah yang baik. Kalian punya bibit yang baik, cari tanah yang baik. Kalau kalian bibitnya belum baik, ya berubahlah. Gitu loh, seperti kupu-kupu. Gitu kan, kupu-kupu kan juga bagus ya. Nah, kalian juga cari yang bagus gitu loh. Jangan asuh main kenal-kenalan aja, dimulai dari chatting segala macam, pulang langsung nikah, jangan begitu. Maaf aja, saya nggak setuju kayak gitu. Karena kenapa? Masa ta'aruf dalam Islam juga itu penting sekali gitu loh. Berapa lama? Itu saya juga sering dengar kejadian-kejadian yang setelah nikah cerai. Saya bekas Kristen dulu ya. Terus saya masuk Islam segala macam. Istri saya terus terang yang lama saya, bukan saya. Istri saya yang lama saya. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu nggak bisa. Saya nggak bisa nikahin kamu, saya bilang. Kecuali kamu belum Islam, saya gitu. Terus udah gitu, kamu belajar Islam dulu. Saya gitu. Jadi saya ajarin Islam segala macam, saya ajarin cara sholatnya dulu segala macam. Pengenalan Islam tuh nanti setelah nikah tuh Islam tuh sholatnya tuh nanti buat kamu bangun pagi-pagi subuh segala macam tuh berat tuh. Kadang-kadang saya sama istri suka berantem masalah sholat subuh. Karena kenapa? Kalau kita sholat subuh orang dewasa nggak apa-apa, tapi anak-anak, kasihan nih anak-anak harus bangun pagi-pagi segala macam kalau sholat subuh, ya. Tapi saya bilang nanti yang rasain apa itu enaknya kita di hari akhirnya itu ya kita, karena kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh itu gimana? Itu dengan paksaan. Mereka kan belum dewasa. Kalau udah dewasa nanti mereka akan berpikir sendiri. Tugas kita sampai sekarang itu hanya memberitahu dan mendidik anak-anak kita. Nah makanya saya bilang sama istri saya, kalau misalnya mereka nanti nggak sholat segala macam, itu nanti kita yang tanggung jawab. Gitu. Cara mendidik saya di dalam keluarga itu kita punya 3x7. 3x7. Ini saya contoh dari para sahabat juga. 3x7. 7 tahun pertama kita manjain. Umur 1 tahun sampai 7 tahun kita manjain, kita kasih apa. Karena setiap anak
punya haknya untuk mengalami masa-masa bahagia. Masa-masa bahagia itu umur 1 sampai 7 tahun. Kita kasih semua, nggak apa-apa. Mau minta apa-apa kita kasih. 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun, masa-masa disiplin. Kita harus paksa mereka untuk belajar agama, untuk mentaati peraturan-peraturan, ya, sholat segala macam, ya. 7 tahun ketiga kita jadikan teman. Udah, kita nggak boleh apa tuh terlalu strict segala macam, kibisi sama anak, sama istri pun juga. Nabi itu termasuk orang yang apa? Kibisi masalah agama. Kibisi strict, keras masalah agama. Tapi di selain itu dia enggak, gitu. Contohnya waktu Aisyah radhiyallahu anha itu pernah buat apa ya, kayak bantal itu dengan gambar-gambar segala macam. Atau waktu itu ya, salatnya Nabi itu mukanya merah sekali. Tapi Nabi nggak marah yang bentak-bentak segala macam itu enggak. Kayak gitu. Saya pun juga masa-masa pernikahan tuh nggak semulus yang kalian bayangkan, kayak di sinetron-sinetron. Atau saya kadang-kadang ngupload video yang indah-indah segala macam. Nggak semuanya begitu. Nggak ada pernikahan yang instan ya. Instan langsung enak tuh nggak ada. Gitu. Nabi pun, keluarganya pun juga ada masalah. Istrinya saling cemburu segala macam, ya. Nggak usah itulah. Saya dulu juga sering dinasihati sama teman-teman saya. Contohnya waktu itu ada sahabat itu ada satu waktu itu sahabat jadi khalifah. Ada sahabat lagi, istrinya tuh dablek sekali. Istrinya tuh selalu marah-marah, komplain segala macam. Dan sahabat ini datang ke khalifah. Sebelum sampai rumahnya itu, kita Umar ya Bang. Oh iya, Umar. Ya, Khalifah Umar ya. Umar dimarahin. Nah, sebelum sampai rumahnya, di luar itu dia ada dengar Umar tuh dimarahin sama istrinya. Bayangin loh, Khalifah Umar tuh dia orang yang terkenal paling kuat. Terus dia khalifahnya Islam ya, waktu itu ya, pemimpin loh, ya istilahnya. Itu dimarah-marahin sampai istrinya, sampai kedengaran keluar rumah loh, bayangin. Itu yang mau ngadu langsung diam itu, nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya Umar keluar, langsung ditanya, ya Ali Umri kayak apa? Ya kan? Ditanya gitu, lu kenapa kok kamu dimarah-marahin sama istri segala macam? Sebenarnya saya juga mau komplain ke Anda gitu kan. Terus Umar cuma bilang, itu haknya seorang istri. Bayangin loh, itu haknya seorang istri marah-marah sama suaminya. Karena kenapa? Mereka sudah menjaga anak-anaknya, mereka sudah mendidik anak-anaknya, mereka sudah membersihkan rumahnya, mereka sudah mencuci bajunya, kita segala macam. Gitu. Pada masa-masa ini saya juga pernah akhir-akhir ini upload kan, laki-laki itu harus bisa minta maaf tanpa alasan. Karena bagaimanapun juga di hadapan perempuan kalian itu salah aja. Selalu benar. Makanya kalian tuh harus bisa minta maaf. Karena untuk apa, pernikahan yang langgeng itu kalian harus banyak minta maaf, bukan dari perempuan. Perempuan itu ciptaan Tuhan yang paling fragile. Fragile itu apa? Lembut, yang gimana ya, mudah patah gitu. Karena kenapa? Wanita itu pada dasarnya sudah bengkok. Ibarat tulang rusuk kita yang bengkok. Kalau wanita itu kita paksa putus, patah. Lebih baik itu kita halus, kita gosok dikit-dikit sampai mengkilat gitu ya. Sampai dia lembut, Dipitur. jadi jangan dipaksa. Gitu. Ya kan, ibarat piala kita pajang bagus-bagus segala macam. Kalau misalnya kita nggak gosok-gosok, kita lapin mulu kan debuan. Wanita itu ibarat yang berharga, tapi kita sayangi, kita saling digosok terus gimana gitu ya. Lembut gitu ya. Itulah pernikahan. Jangan ditarik dipaksa mulu. Teman saya juga pernah bilang, pernikahan itu ibarat main layangan, Pak. Gimana main layangan itu? Kulur, tak Kadang-kadang kulur. ulur, kadang-kadang tarik, Pak. Gitu. Jangan selalu dimarahin, jangan selalu dipaksa gitu. Itulah pernikahan. Ya kan? Jadi kita dalam pernikahan itu dari kita awal nikah, dari sebelum nikah, menikah sampai akhirnya kita mau meninggalin, kita harus banyak belajar. Saya pun masih banyak belajar dalam pernikahan ini. Tidak ada pernikahan yang instan, sempurna langsung dapat enak tuh nggak ada. Jangan mengharapkan begitu. Tapi ingat, sebelum nikah,
kita harus punya misi yang sama dengan calon kita. Kita harus membuat keluarga yang kayak apa? Itu kita tentuin bersama. Baru kita nikah. Jangan nanti pas udah nikah baru kita bingung, oh kita harus membuat gimana. Jangan, itu udah telat. Gitu loh. Terus nikah itu, kalau mau nikah jangan khawatir tentang masalah rezeki, karena Allah sudah menyebutkan akan kucukupkan rezekimu. Kalau kamu bersyukur akan kulebihkan rezekimu. Kurang apa lagi? Yang kita nggak punya itu, yang saya lihat dari teman-teman kita tidak yakin. Kita sholat 5 kali sehari, kita baca Quran, tapi kita kenapa nggak yakin dengan agama kita? Kalau udah bilang, masa ada yang nggak percaya sama dengan janji-janji Allah? Kalau Allah udah bilang kamu nggak malas, rezeki kamu akan saya cukupkan, kalau kamu bersyukur akan aku lebihkan, percaya itu aja. Yang dulu kita makan sepiring, sekarang berkeluarga makan seember, sebakul. Lebih tuh, saya datang itu, saya merasa sekali rezeki saya akan lebih setelah saya nikah. Karena kenapa? Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita hebat di belakang kalian. Benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Makanya cari calon kalian itu yang bagus juga. Jangan cari yang instan juga gitu. Jangan mengharapin istri yang soleh kalau kalian nggak soleh juga. Mimpi lu. Iya kan? Jadi kalau saya ngomongin saya harus ngeliatnya ke Dodi terus. Gitu ya. Jadi saya ngomong ini aja, sejujurnya aja gitu. Jadi pada kenyataannya dalam kehidupan itu ya begitu. Gitu. Jangan terlalu berharap yang enggak ingin isi yang soleh segala macam. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita boleh bergaul dengan banyak orang segala macam, bimbing orang, ingin orang masuk Islam segala macam, ingin nikah dengan orang Jepang karena ngelihat keluarga lain yang udah bahagia. Jangan mimpi. Jangan punya cita-cita ingin seperti keluarganya orang lain. Kita ciptakan keluarga kita sendiri. Keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah yang kita inginkan. Bukan yang seperti orang itu, ya bukan seperti ustadz ini segala macam. Jangan. Ciptain keluarga kita sendiri yang apa kita mau. Gitu loh. Ya, jadi jangan berharap selalu ingin dilihat apa, oh dia tuh sebagus saja tuh keluarganya ustadz Arifin, Islam segala macam, dua segala macamnya, bisa poligami, akrab gitu ya, indah sekali. Saya ingin juga kayak gitu lah. Pikirin kita sendiri dulu, keluarga kita apa kita inginkan, misi yang sama dengan calon kita, itu yang menjadi target kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk YouTube. Tak mau kalah juga ya. Fokus langsung dulu. Di Zoom. Tak mau kalah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, ini saya agak melenceng dari tema. Ini kejadian yang sering terjadi lah bagi para sensei. Saya juga pernah ngalamin juga sih seperti itu. Ini hukumnya, kita kan kadang-kadang kalau pergi kemana-mana itu selama di Jepang itu kadang ongkos kita pengen murah. Ya seperti itulah. Barangkali mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu. Ini khususnya buat saya yang belum tahu. Itu hukumnya bagaimana Pak? Misalkan beli tiket dasar atau nggak bayar. Ini khusus buat saya pribadi. Jujur saya juga pernah. Itu Pak. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menjawabnya. Ini kalau yang jawab, yang jawab nggak ada bobot. Ini pertanyaannya kelas dewa nih. Jadi agak susah nih pertanyaan kelas dewa ya. Jadi gini aja. Kalian sebagai warga negara yang baik itu kan biasanya dituntut untuk mentaati peraturan. Iya kan? Kalian sebagai muslim juga dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Iya kan? Itu udah jelas. Itu dasarnya dalam kehidupan kita mentaati peraturan.
saya pun juga kadang-kadang melanggar peraturan. Tadi saya apa tuh bablas lampu merah juga tuh, karena udah gitu rem ya, udah nggak bisa ngerem. Ya itu. Cuman ya itu, kita kadang-kadang suka kilah, ya suka kilah. Kita inginnya hemat segala macam. Tapi sekali lagi saya bilang, setiap orang tuh punya rezeki masing-masing. Rezekinya udah ditentukan oleh Allah. Jadi nggak perlu khawatir kalau rezekinya berkurang, ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang jadikanlah suatu kegiatan kalian atau apa tuh segala expenses kalian sebagai ibadah juga. Expenses itu pengeluaran ya. Jadikan sebagai ibadah. Saya ngasih makan ke istri ibadah. Saya ngisi bensin itu ibadah. Bismillah. Kadang-kadang saya bismillah. Semua jadi ibadah. Jadi apapun yang menjadi ibadah, satu kebaikan akan dibalas sama Allah 10. Ya, percaya nggak? Percaya aja lah, sudah yakin. Karena ini udah disebutkan ya sama Allah. Jadi apapun kalian pengeluaran, kalian mau ngaji ke sini, mengeluarkan uang kalian cek dompet kalian ada 1000 gitu ya. Jadi kan ibadah. Kenapa? Allah akan, kalau misalnya niat kita kayak begitu, Allah akan membuka pintu rezeki kita dari segala penjuru. Rezeki kita akan datang semua. Nggak tahu tiba-tiba ada orang, saya pinjemin dulu deh. Oh, ini pakai uang gua lah apa gitu. Ada aja gitu loh. Makanya jangan takut kalau kita kekurangan rezeki kita gitu loh. Jadi kalau ada yang mau cara singkat, acara instan dengan cara-cara yang begitu, itu anggapin satu kekilafan kita. Mungkin teman-teman kita belum tahu, ya kan? Mungkin teman-teman kita juga ya sempat-sempat kita kayak begitu dulu segala macam. Mungkin ini ya kayak begitu udah menjadi kebiasaan. Makanya saya bilang, kalau kita yakin dengan diri kita sendiri bahwa Allah akan memberikan apa yang kita mau, mempermudahkan urusan kita di dunia ini, ya kita berbuat baik lah. Ya kan? Membayar, mentaati peraturan kan juga berbuat baik. Otomatis impaknya juga baik. Apapun niat kita yang baik, hasilnya baik. Ya kan gitu aja. Kalau kita berbuat satu buruk, mungkin efeknya nggak ke kita langsung tar buruknya. Mungkin karena kita. Mungkin ke istri kita, mungkin ke keluarga kita. Kita nggak tahu, wallahu alam itu. Ya kan? Makanya mulai dari sekarang kita niatkan niat baik. Pergi kemana-mana pun segala macam niat baik. Ada orang susah, kita tolong dia. Efeknya tuh nanti mungkin nggak sekarang, ntar. Mungkin sekarang kalian lolos aja nggak ketangkep, tapi pasti nanti ketangkep. Selincah-lincahnya bajing loncat akan jatuh juga kan? Ingat itu. Dan kalian di negara orang lain, gitu loh. Jadi mungkin Allah hanya senyum sekarang, senyum. Nanti dikit-dikit, lah tuh santai gitu. Jangan sampai kayak begitu lah. Karena sentilannya Allah tuh keras sekali. Ya, luar biasa sekali. Jadi menurut saya apa yang kita udah kilafin, kita juga nggak manusia yang sempurna lah, gitu ya. Kadang-kadang kita buat salah segala. Saya juga buat salah. Ya. Tapi harus ada keinginan, biarpun itu sekecil zarah, apa sekecil sedikit di hati kita untuk merubah, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Gak rugi loh untuk menjadi manusia yang lebih baik. Efeknya banyak. Kita bayar, kita nyumbang, itu efeknya nanti kalau nggak ke kita, karena kita ke istri kita. Itu pasti ada. Dunia tuh berputar ya, selalu. Karma tuh ada. Mungkin yang nggak percaya karma nggak apa-apa. Tapi saya selalu percaya semuanya itu, kehidupan di dunia itu berkaitan satu sama lain. Kita berbaik sama orang, orang berbaik sama kita. Kita berbuat jahat sama orang, pasti ada yang balas nanti. Kalau nggak ke kita, ke orang lain. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Ya bisa dibilang rada-rada mendekati dari tema. Jadi kan saya bisa dibilang kan sekarang mah hobi sama foto-foto gitu Pak. Jadi kan punya rencana misal pulang tuh pengen jadi tukang foto atau buka studio gitu Pak. Ya juga alhamdulillah sudah banyak dari rumah juga pulang juga udah pada yang bukan Mas Tole nanti setelah nikah private ya konegasi Mas gitu. Nah di situ saya bingungnya Pak kan foto-foto private gitu kan mereka belum sah gitu Pak. Nah kita yang moto tuh hukumnya gimana gitu, termasuk juga foto-foto model gitu loh Pak. Itu hukumnya gimana itu saya masih bingung gitu. Jadi kemarin juga makanya saya kan sempat beli kamera lagi, jual lagi gitu. Jadi sempat ini. Nah ini
kalau bisnisnya menjauhkan dari Allah gitu ya, buat apa gitu. Jadi saya sempat mikir gitu. Jadi mohon penjelasannya. Saya punya pengalaman. Terus terang aja, perasaan batin itu saya pernah rasakan. Contohnya kenapa? Saya pernah kerja di hotel. Di hotel sebelum ini. Saya kerja di hotel itu lebih dari 4 tahun. Posisi saya bagus, gajinya bagus, bonus dapat. Sampai saya tuh kadang-kadang ya lumayan sekali uangnya, karena sampai customer pun ngasih tips ke saya. Di Jepang gak ada budaya tips loh, ngasih tips, tapi mereka ngasih ke saya karena servis saya bagus segala macam. Sampai mereka tuh bingung, sampai ada customer yang ngasih makanan terus ke saya, taruh di tisu uang, ini untuk anak-anak kamu segala macam, sampai segitunya. Itu nggak sekali 2 kali, sering sampai gitu. Cuman batin saya berontak gitu, sama seperti Mas Tole ya. Kalau ditanya masalah hukumnya gimana, walau alam, karena saya selalu nyari. Saya sampai tanya sama teman-teman saya yang orang Mesir untuk tanya ke syekhnya di Al-Azhar di Kairo, bagaimana posisinya saya di negara non-muslim sebagai muslim minoritas dalam keadaan kayak gini. Karena saya dengar ada fikih minority, karena kita sebagai orang-orang yang minoritas ya di negara non muslim. Kalau posisi saya nggak ada kerjaan yang lain segala macam, gimana gitu ya. Permasalahan saya dengan gaji yang bagus, kerjanya di restoran, tapi saya nge-servis makanan babi. Saya nggak makan loh, dan mereka bukan muslim loh yang makan. Kadang-kadang ada yang muslim juga datang ke restoran, saya bilang, oh ini nggak boleh, ini haram segala macam, yang halal ini makanan haram. Padahal di Islam juga diterangkan, kalau kamu mengasih yang orang lain, ngasih yang baik-baik kan, ngasih yang halal gitu, jangan ngasih yang haram gitu, karena kan baliknya kan yang haram juga. Terus duitnya itu kan saya untuk ngasih makan keluarga saya, itu beban selama 4 tahun saya. Gimana saya mau keluar tuh, aduh tapi saya butuh duit gitu, kayak gitu tekanan batin. Akhirnya saya nggak bisa tahan itu, akhirnya saya keluar dengan alasan saya bilang sama manajer saya sibuk di toko segala macam gitu. Karena saya mikir, insya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ternyata setelah itu toko saya ramai, gitu. Rezeki itu nggak kemana-mana. Sekali lagi saya bilang, setiap orang rezekinya udah ditentukan. Misalnya ada 10.000, kamu 10.000 saya kasih sama Allah. Dalam masa hidup kamu 10.000 dikasih ya, misalnya. Nah kamu ingin berusaha kerja keras yang apapun, pasti dapat cuma 10.000. Mau gimana dengan cara instan, cara cepat, pasti 10.000. Tapi ada waktunya gitu. Saya pun kira-kira di restoran berhenti, ya udah pokoknya saya mau berhenti, niat saya baik. Sekarang lancar malah. Gitu. Efeknya cuma saya kadang-kadang dapat fitnah aja dari orang lain, tapi nggak apa-apa. Gitu kayak gitu. Jadi apapun yang menjadikan batin kita, kalau kita merasa itu meragukan, yang subhat segala macam, tinggalkan aja. Kita yakin gitu. Nah, tapi kalau misalnya Mas Toli mau lebih profesional lagi dalam itu, kan ini udah bakat ya, bagus sekali saya lihat hasilnya. Terus melihat aspek ini, mungkin bisnis itu akan maju ke depannya. Kita harus bisa ngelobinya, cara ngomongnya juga cara yang baik, cara yang bisnis yang baik juga. Seperti Pak Ate bilang, nolaknya dengan cara yang halus, yang gimana? Gitu kan. Kita ngomong dengan klien kita kan bisa dengan cara yang bagus. Atau dari awal situ pasang iklan hanya khusus untuk wedding receptionist gitu. Kalau misalnya teman saya di Fukuoka, dia ini Mas Alven, kenal Alven alias dia punya forum fotografer Fukuoka gitu. Dia profesional, orang Indonesia, profesional fotografer di Fukuoka. Dia foto-fotonya kebanyakan kayak untuk iklan-iklan gedung segala macam, rezekinya banyak, nggak masalah. Kenapa kita harus fokuskan hanya ke situ? Kita kalau bisnis jangan sempit ke situ, harus lebar. Vision kita itu harus lebar kalau dalam bisnis. Jangan ke situ aja. Jadi kalau misalnya situ takutnya permasalahan kecil itu ada di model, ada di wedding, kita buka yang lebih lebar. Kita tindakan target mungkin di infrastruktur segala macam, poster. Kan itu kan lagi fotografer juga kan, segala macam.
di situ lah. Rezeki nggak kemana-mana kok. Cari pintu rezeki yang lain bisa. And I'm just like, whoa. So I make dua for the lady. And that one day I'ma praise the Lord with my lady, yeah. Cause wallah, I'm going crazy. Inshallah, I'ma be the one for the lady, yeah. I make dua for the lady. And that one day I'ma praise the Lord with my lady, yeah. Cause wallah, I'm going crazy. Inshallah, I'ma be the one for that lady. Yo, I think I need her, inshallah I'll keep her. She's a righteous believer, she's my halal diva. A painting on the wall, she my Muslim Mona Lisa. She's so good with her business, my modern day Khadija. No more drama when we living, not the same, she's so different. The day that we get married, she'll be mama in the kitchen. She'll be like, JD, I always love the rhymes you spittin'. So tonight, I'ma just cook you halal chicken, yeah, and that's a black man's dream. And she's the right one to complete half my deen, yeah. And I'ma take her overseas, and I promise one day she'll be my Zojati. I ain't talking one.